Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesson Education. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi kelas 11, yaitu tentang barisan dan deret. Di sini kita pelajari ada barisan dan deret geometri, dan juga sebelumnya kita sudah mempelajari tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, di sini nanti kita akan membahas beberapa soal saja yang terdapat di LKS. Yang kalian punya LKS, sebelum melanjutkan video ini silahkan buka dulu LKS-nya di LKS halaman 141 uji kompetensi 2 dan sediakan kertas atau buku untuk mencatatnya. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan masuk saja langsung ke soalnya ya. Nah, untuk materinya sudah saya share kemarin untuk materi geometri. Kita sekarang masuk ke soalnya ya. Jadi ini kita fokus ke barisan geometri dulu. Jadi soal yang pertama, suku ke-8 dari barisan 128 per 27,64 per 9,32 per 3, titik adalah A 243, B 81, C 54, D 36, dan E 27. Nah, teman-teman, ini kita harus perhatikan ya, yang ditanyakan adalah suku ke-8 ya. Suku ke-8 ini kalau kita tulis itu kita tulis seperti ini, U8 ya. Itu yang ditanyakan. Sedangkan di sini ini adalah yang diketahui, barisan geometri yang diketahui ya. Nah, di sini langkah pertama kita harus mencari apa dulu? Ya, kita harus mencari suku pertama atau kita harus mencari A-nya ya. Kita tahu A itu adalah suku awal, suku pertama. Artinya yang paling kiri itu merupakan suku awalnya atau suku pertamanya. Berarti di sini kita dapatkan nilai A-nya itu adalah 128 dibagi 27. Oke, selanjutnya kita cari rasionya. Rasio itu adalah perbandingan. Jadi ini kan kita mencari yang geometri, itu berbeda dengan aritmatika. Kalau aritmatika itu pakainya beda atau selisih. Jadi antara suku ke-1 ini kan U1 ya, U2 ya. Itu kalau geometri itu namanya rasio. Rasio itu perbandingan. Ingat ya, itu rasio itu di geometri, atau kalau beda atau selisih itu di aritmatika. Jangan lupa rumusnya, jadi ada 2 dan jangan sampai kebalik. Oke, kita cari rasionya. Rasio itu bisa dicari melalui membagi dengan U2 dibagi U1 atau U3 dibagi U2 juga boleh ya. Intinya U sesudahnya dibagi ini 2 ya. U sesudahnya dibagi dengan U sebelumnya. Itu juga boleh. Nah, kita pakainya yang ini. Kalau di aritmatika itu punyanya selisih, bukan rasio ya. Jadi kalau di aritmatika itu U2 dikurangi U1. Tapi kalau di geometri, deret dan barisan geometri itu pakainya dibagi ya. U2 atau suku kedua dibagi dengan suku ke-1. Kemudian kita masukkan nilainya sekarang. U2 itu yang ini 64 dibagi 9 ya. Kemudian U1 atau suku pertama itu 128 dibagi 7. Nah, pembagian ini bisa kita balik ya. Jadi 64 per 9 yang ini ya. Kemudian kita kalikan dengan dibalik angkanya yang bawah. Kalau ini kan 128 per 7. Kalau ini tandanya jadi kali, berarti jadi 27 dibagi 128. Nah, baru kita sederhanakan ya. Jadi kita sederhanakan 27 dibagi 9 itu kita dapatkan 3. Kemudian 64 dibagi 128 itu kita dapatkan 2, tapi letaknya di bawah sebagai penyebut. Berarti kita mendapatkan rasionya adalah 3 per 2. Oke, kita sudah dapatkan A, kita sudah dapatkan rasionya. Sekarang kita menuju ke sini ya. Kita akan mencari suku ke-8 atau U8 ya. Nah, di sini kita ingat rumus barisan geometri itu seperti ini ya. UN sama dengan A R pangkat N dikurangi 1. Sehingga kalau kita mencari U8, maka kita bisa menggunakan ini, N-nya kita ganti 8 ya. Kalau N-nya 8, 8 dikurangi 1 itu adalah 7.
Berarti kita dapatkan U8 itu adalah AR pangkat 7. Kemudian kita ganti A-nya dan juga R-nya. Ya, A-nya tadi kita dapatkan ini ya. Kita ganti dengan 128 dibagi 27. Kemudian R-nya kita ganti dengan 3/2. Ya, tinggal kita kalikan saja ya. Jadi 128 itu bisa ditulis 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7 kali, itu hasilnya 128. Kemudian 27 itu bisa kita tuliskan 3 pangkat 3 ya. 3 kali 3 kali 3 itu hasilnya 27. Kemudian ini 3/2 dipangkatkan 7 itu 7-nya masuk ke atas dan ke bawah. Jadi kita dapatkan 3 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 7. Nah, sehingga kita bisa coret ya, 2 pangkat 7 dengan 2 pangkat 7 dibagi ya, dapatnya 1. Kemudian 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 3, 3-nya hilang, pangkatnya dikurangi 3 ya. Jadi kita dapatkan berapa? U8-nya adalah 3 pangkat 4 ya. 3 pangkat 4 itu adalah 81 ya. 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu hasilnya 81. Oke, berarti jawaban untuk soal nomor 1 adalah yang B. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal yang kedua. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2 ya. Suku ketiga dan keenam suatu barisan geometri berturut-turut adalah 4 dan 108. Suku ke-9 dari barisan tersebut adalah, jadi ini harus urut ya. Suku ketiganya tadi berapa? Itu adalah 4 ya. Kemudian suku ke-6-nya adalah 108 ya. Ini nggak boleh salah ya, karena berturut-turut. Nah, yang ditanyakan adalah suku ke-9 ya, atau bisa ditulis sebagai U9 ya. Langkah pertama kita tulis dulu yang diketahui apa. Yang diketahui kan ini suku ketiga atau U3 dan suku ke-6 atau U6. Nah, suku ketiga itu bisa kita tulis seperti ini. U3 kan hasilnya 4. Berarti bisa kita tulis U3 itu kan rumusnya AR pangkat N-1, N-nya 3 kurangi 1 berarti 2. Jadi kalau U3 itu adalah AR pangkat 2. Kalau U4 AR pangkat 3. Kalau U5 AR pangkat 4. Jadi dikurangi 1 ya, AR pangkat 2 sama dengan 4. Nah, kemudian diketahui lagi suku ke-6 sama dengan 108. Sehingga bisa kita tulis AR pangkat 5 sama dengan 108. Nah, kemudian kita akan mencari rasio atau perbandingannya dulu ya. Jadi cari rasio itu kita bisa membandingkan kedua ini. Jadi ini U6 dibagi dengan U3, langsung ditulis rumusnya. AR pangkat 5 dibagi AR pangkat 2 sama dengan 108 dibagi 4 ya. Dan kita lanjutkan ya. Nah, ini A-nya bisa kita hilangkan. A dibagi A itu 1. Kemudian pangkatnya ini kan 5 ya. Ini 2, berarti 5 dikurangi 2. Jadi naik ya pangkatnya. 5 kurangi 2 itu 3. Berarti R pangkat 3 sama dengan, nah, 108 dengan 4 itu kita dapatkan 27. Sehingga R pangkat 3 itu sama dengan 27 ya. Artinya kita dapatkan R-nya sama dengan 3. Kenapa kok 3? Ya dihitung saja. 3 pangkat 3 itu berapa? 3 kali 3 kali 3, 27 kan ya. Berarti rasionya adalah 3. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita akan mencari nilai A-nya ya, kita substitusikan. Jadi R ini kita bawa ke sana ya. Kita masukkan ke salah satu persamaan yang atas atau yang bawah boleh. Pilihlah yang paling gampang. Pilih yang atas ya. Oke, kalau sudah pilih yang atas, berarti kita masukkan ke AR pangkat 2 sama dengan 4. R-nya kita ganti dengan 3 kan tadi ya. Berarti kita akan mendapatkan A dikali 3 pangkat 2 sama dengan 4. 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3. Sehingga A kali 9 sama 4. Sehingga kita dapatkan A sama dengan 4/9 ya. Jadi kita sudah punya R, kita sudah punya A ya.
Jadi intinya kalau kita mau mencari suku keberapa dari barisan geometri maupun aritmatika, itu yang harus kita cari itu apa? R dan A-nya dulu. Itulah yang paling penting. Nah, sekarang kita bahas ya untuk ini masuk ke suku ke-9 itu yang ditanyakan. Berarti U9 itu rumusnya adalah AR pangkat 9 min 1, atau bisa kita tulis U9 sama dengan AR pangkat 8. Nah, kemudian hanya kita ganti dengan 4/9 dan R ganti dengan 3, sehingga kita akan mendapatkan U9 sama dengan per 9 dikali 3 pangkat 8. Nah, ini teman-teman bisa hitung sendiri ya. Ya, kan bisa ya. 3 pangkat 8 dulu dihitung ya. Jadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 8 kali 3-nya. Kemudian baru dikalikan 4, kemudian dibagi 9 ya. Ingat, pangkatkan dulu ya. Jadi 3 pangkat 8 itu dihitung dulu hasilnya berapa, baru dikalikan 4 terus dibagi 9. Atau dibagi 10 boleh, baru dikalikan 4. Nah, nanti hasilnya kita akan mendapatkan 2916. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini adalah yang D. Oke, teman-teman bisa catat dulu atau bisa rangkum dulu. Misalkan ada yang belum paham, silakan diulangi video ini sampai paham gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal yang langsung kita soal ke 8 ya. Ini penerapan ya. Dan nanti keluar di PAS soalnya seperti ini. Nah, sebuah bola dijatuhkan ke lantai dari ketinggian 5 meter ya, dan memantul kembali dengan tinggi 3/4 dari ketinggian semula. Yang ditanyakan adalah panjang lintasan bola sampai bola berhenti. Coba dibayangkan dulu. Jadi ini misalnya ya, kamu memegang bola ya. Memegang bola kemudian dari ketinggian terhadap lantai 5 meter. Jadi bola yang kalian pegang itu ya. Ini saya ilustrasikan seperti ini. Jadi ini bola yang bisa ya mungkin kalian pegang ya. Ini bola kemudian dijatuhkan, ini tingginya 5 meter ke lantai ya. Tentu bola itu akan memantul kan, memantul, mantul, naik turun dan semakin lama semakin pendek pantulannya. Seperti itu yang dimaksud di soal ini. Dan ketinggiannya itu adalah 3/4-nya. 3/4 dari pantulan bola yang pertama. Yang ditanyakan adalah panjang lintasannya. Panjang lintasan itu ya ini pantulannya ini naik turunnya itu berapa jauh gitu yang ditanyakan. Nah, di sini bisa kita selesaikan dengan cara seperti ini ya. Ya, diperhatikan. Jadi bola itu kalau dijatuhkan itu kan pasti turun, naik, seperti itu ya. Ya, ini berarti kita menggunakan dua perhitungan. Perhitungan yang pertama itu adalah lintasan ketika bolanya naik. Jadi ketika bolanya naik itu bagaimana ya? Ketika bolanya naik itu kita dapatkan ini seperti ini. 15/4 itu kita dapatkan dari sini teman-teman. Bolanya naik kan kita dapatkan kan dari sini toh. Ya, naiknya kan ini kan turun 5 meternya berarti tidak dihitung. Yang dihitung hanya naiknya saja. Ini yang saya merahin ini naiknya saja. Nah, dapat 15 dari mana? Dari 5 dikali 3/4 ya. 3/4. Jadi 5 kali 3 itu berapa? 15 per 4 gitu ya. Nah, kemudian kok ini dapat 45/16 dari mana ya? Dari hasil ini 15/4 itu dikalikan 3/4 lagi teman-teman. Ini dikalikan 3/4. Jadi dikalikan 3/4 terus. Jadi 3/4 itu sebagai rasio. Nah, ini sehingga kita akan mendapatkan 45/16. Nah, 45/16 dikalikan 3/4 kita dapatkan 35/64. Itu caranya. Jadi rasio atau perbandingannya itu adalah ini 3/4 ini yang penting ya teman-teman. Nah, kemudian kita tentukan A-nya. A itu suku pertama. Yang paling kiri kan ini 15/4. Berarti ini jadi suku pertama. Rasionya itu 3/4 ya, selalu sama rasionya 3/4. Nah, kemudian di sini teman-teman, rumus yang harus kalian catat dan jangan sampai lupa itu adalah rumus deret tak hingga. Deret geometri tak hingga itu rumusnya seperti ini. Jadi A dibagi 1 min R ya. Itu bisa digunakan seperti kasus ini. Nah, tinggal kita hitung aja. Kita masukkan A-nya 15/4, kemudian
R-nya kita ganti 3/4. Kita hitung 1 dikurangi 3/4 itu 1/4 ya. Tinggal kita hitung aja, kita dapatkan 15/4 kali 4 sama dengan 15. Jadi ini kita dapatkan lintasan bola naiknya adalah 15 ya. Nah, kita belum ke sini ya. Ini nanti, ini terakhir. Ini terakhir kita dulu. Kita ke bawah dulu ya. Nah, ini caranya sama. Ini dari sini kemudian kita ke sini. Caranya sama. Kita hitung lintasan bola turun, tapi kita mulai dari angka 5. Kenapa? Karena di sini yang pertama tadi ketinggiannya 5 turunnya ya. Dengan cara yang sama kita dapatkan A-nya 5, R-nya 3/4. Rumusnya juga sama teman-teman. Cuma bedanya adalah suku pertamanya. Nah, kita hitung ya, kita dapatkan 5 kali 4 sama dengan 20 ya. Jadi panjang lintasan ketika bola turun itu 20 dan ketika naik itu adalah 15, sehingga kita mendapatkan total lintasannya adalah 20 ditambah 15 sama dengan 35 meter. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar, atau bisa kalian chat melalui Teams atau WhatsApp saya. Oke, terima kasih. Saya akhiri, kita lanjutkan di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.